sama si di sini. Jaga cinta yang palsu jalani, karena rasa ini buat sama ngerti, hanya kau di hati. Selamat datang di Kopu Channel yang paling sadap, Paling gaul, paling berani dan paling itu sudah. Hey, Noge TV. Halo, selamat datang lagi hari ini di Noge TV ya. Kita punya tamu ya, mungkin sebagian teman-teman sudah kenal, tapi kita ingin juga memperkenalkan siapa? Brother Julio. Thank you, thank you. Undang-undang berarti banyak dari Jepura. Kamu berjaya Langsung. Iya, langsung tadi. Langsung dari Jayapura. Iya, tiba Kalau jam kemarin 4 kita sore. ada Om Billy dari Jayapura juga kita bawa lagi. Oh, kali ini dari Jayapura juga. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah kenal sama Brother Julio. Ini nama lengkapnya adalah Julio Octavianus Faot, biasa dipanggil dengan Julio saja. Kakak Jul, Abang Jul. Bang Jul. Jul yang paling kucinta. Bercanda kan, bercanda. Nah, ini Brother Julio datang dari Jayapura untuk mengisi kita punya sesi hari ini ya, tentang anak muda Papua inspirasi Indonesia. Oke. Biasa. Kayak hawa-hawa mendekati 17 Agustus ya dia. Kita semangat sekali ya. Sadaps. Oke, mungkin Anes mau bertanya? Tidak, pasti kamu tahu kan karena tadi kita sudah nyanyikan dia punya lagu Oh ya, yang ini. bersama apa nama grupnya Papua Akustik ya, Bapak Kostekax. dengan Kakak Immanuel juga ya. Yoi, Cuman Kakak Iman. kita tidak bisa datangkan Kakak Immanuel. Jadi Halo Kakak Immanuel. Kakak Iman. Kakak Iman. Nanti ya datang ke sini lagi kan. Datang ke sini dong, gabung dengan kita di Noge TV dong. Yoi. langsung saja. Pertanyaan silakan dari Kakak Bapak. Julio bekerja sebagai apa? Siap. Kakak, saya ini sampai sekarang ini saya juga pikir sapu hidup. Kakak saya sebagai musisi, tapi saya juga sebagai pengajar. Untuk saat ini Pengajar. di satu kampus di Jayapura, ajar kelas musik. Bapak dosen berarti Bapak ya. dosen? Mama, Iya. Bapak guru hormat. Siap, izin Harus kaks dihormati. dong. Nanti sebentar kita ujiannya. Bercanda kakak. Janganlah. Oh, berarti selain bermusik juga mengajar juga. Iya, siap. Berarti kalau tinggalnya kita terus tanya lagi ya, pasti Iya. di Jayapura. Iya, menafkahi orang-orang juga sih. Nah, Bapak guru ini tidak cuma Bapak guru loh, dia punya grup musik juga. Oke. Oh, itu yang tadi kita sebut. Iya, namanya diulangi. Papua Akustik. Ini Siap. YouTube-nya ada di atas nih. Betul, kan jangan lupa subscribe dia, subscribe terus. Subscribe. Ada lagu-lagu baru juga. Ada dan akan rilis juga Wah, nanti. sedap. Kamu harus tunggu. Siap. Karena itu sesuatu yang berbeda. Ya, ya. Mau Iya, rilis lagu baru? Bercerita tentang apa? Iya, dengan Noge. Boleh doakan ya. Tentang Bapak ya, teman-teman, doain ya. Semoga Doakanlah kita lancar mau jaya. collab, collaboration ya. Iya. Collaboration. Oke, tadi pekerjaannya apa? Dia juga dari sudah Jayapura. Brother Julio juga kita sudah tahu datangnya dari Jayapura. Wih, ada yang baru nih kemarin nih baru
datang dari Ada event yang Ada event. Sebenarnya bukan dari Jayapura, baru dari mana? Coba lah. Kita juga mengikuti sosial medianya nih. dari Fafa apa begitu. Apa gitu? Dari Fafa Idola. Dari Vanuatu. Vanuatu guys. Dari tahun ini jalan jauh sampai naik pesawat Jayapura, ke Vanuatu, Jayapura, Jakarta, Sydney, Vanuatu. Mampir sini. Di sana ada event dan ya saya sebagai musisi murni mainkan apa yang saya bisa mainkan sebagai keyboardis dan juga bisa menolong teman-teman juga untuk bisa menghibur masyarakat yang ada di Vanuatu, Masyarakat Indonesia dan masyarakat Vanuatu iya, juga ya. yang ada di sana. Dan kemarin hampir 8 hari di sana. Pantesan brother kelihatan lelah. Ya, kelihatan letih ya. Iya, thank you to Mas Brata. Sampai susah Sama banget. saya. Kalau di sana Vanuatu bilang terima kasih banyak, gimana? Thank you to Mas Brata and Sista. Wes, thank you to Mas Brata Mas, and Sista. We love you all kita. We love you kita. Oke. Sebentar loh. Ini kita pakai jaket noge, agak pakai sapakin. Masa bintang tamu terdapat? Itu lagi. Masa beda? Sebentar. Berikan. Sambilkan. Oke. Tuhar. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman. Kamu kalau jadi bintang tamu di sini dong, stok pakaian ada banyak. Stok terakhir. Kalau saya harus berikan ini untuk Kakak Julio. Coba Terima dites kasih. lah, dites. Oke, saya terima dengan senang hati teman-teman. Kamu lihat bajunya ini dari Noge TV. Oh, belakang. Nah, di belakang ini ada tulisan logo Noge. besar. Jadi ini mabesnya di Jakarta. Jadi kalau kamu semua yang mau rekaman, kakak mau produksi apapun semuanya, kamu langsung datang di sini. Ada Tumpu Kakak Steven sebagai komposer, sebagai pencipta lagu, dan juga studio di sini dan Noge TV siap untuk tampung kamu anak-anak Papua yang di luar Papua juga bisa. Saya langsung pakai kan. Pakai dulu. Pakaikanlah. Semoga pas ini. Saya pakai kayaknya ini langsung saya bawa sebentar ke tempat satu yang bagus. Pas. Ya, kayaknya pas kan. Yoi. Sama ini. Bisa-bisa ini jadi atlet. Oh, sorry salah ya. Iya. Saya kuning sendiri nggak apa-apa, jadi nggak ada yang warna kuning, ada yang warna hitam gitu biar tidak Keren ya, keren. monotone. Yoi. Pas. Ini ada emas-emasnya nih. Oh, kita mau sambung pertanyaan tadi, ada terputus ya. Ngomong ini, it looks good on you, bro. Thank you so much, brother. Keren. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Oke, perjalanan ke Vanuatu Siap. kemarin ya, ada mengisi acara budaya, festival budaya di festival sana, budaya di sana. dan siapa-siapa saja yang ikut. Di sana ada Kakak Fransisir, Kakak salah Frans. satu pemain sisir dengan plastik ya. Jadi itu kayak saxophone tapi dimainkan itu sesuatu menurut saya gift sih dari Tuhan untuk Kakak Betul, jadi Frans. sembarang orang itu bisa. Terus ada Kakak Lala Swage, Kakak Lala Swages, halo. Terus Kakak Lala. ada Kakak Michael Jakalulina, Bapak Michael. Boni. Oke. Terus ada kakak yang paling adalah Boy Oh, Swasini. Aduh. Iya. Halo, Brother Kaks, Boy. kalau dengar Kaks komentar nomor 1 ya. Dia tidak dapat jaket. Terus yang main musiknya ada Kak Nino, Melodi. Wih, Kan ini Bapak nunggu Metro. ya. Terus Mr. Luhukai, drummer kita nih yang paling jantan dari semuanya. Iya, tidak Yoi. betina sih. Jantan, abang jantan. Drummer Yoi, kita. jantan. Terus pemain saxophone Sadaps. Wih, Yadex. Tuhan. Yadex. Bawa debu, tentengan pakai tas warna pink. Oh, Yadex tadi ada Pinky. iya. Saxophone pink. Kakak Yadex, terus ada Dan Cideda. Abang Daryl yang bagian soundman. Ada Daryl. Nah, itu saja sama yang lainnya. Yang itu punya vokalis ada tim. satu lagi. Vokalis. Iya, yang ambil bait satu kemarin. Iya, itu yang saya mau bilang Oh. ternyata luar biasa sekali kita put tim bro yang memang jatuh bangun untuk kita. Kakak Alphonse Royer. Halo, Brother Halo, Brother Alphonse. Alphonse. Luar biasa ya.
Ada bapak juga, Bapak Pendeta. Oh iya, ada. Jangan ada. Aduh. Bapak Pendeta Yoku, ada tumpu mama juga, mama kakak ibu yang akan jadi duta. Mantap. Ramai sekali ke sana. Iya, kesana kemarin kita ramai sekali, Kaks. Dan memang saya juga waktu itu ditelepon tiba-tiba untuk langsung bantu main keyboard. Jadi pada saat ada event Papua Street Carnival di Jayapura, malamnya langsung ditelepon, jadi datang gabung sama teman-teman di Jakarta. Murni kita mau menghibur dan menjadi berkat melalui musik ya teman-teman. Weh, tepuk tangan dulu dong. Silakan. Jayapura ke Jakarta, Sydney, Vanuatu, balik lagi Sydney, Jakarta, sampai di sini. Sampai di Nogi. Nogi itu. Yes, Gila ya. yes. Berarti itu event ini ya, Melanesian mungkin ya? Iya, Betul? Melanesia, oh, Kak. oke. Event musik. Nah, sekarang kita mau tanya. Kalau itu event musik, berarti kapan Kakak Julio ini menyukai musik? Oke, Start. jadi cerita singkat saya teman-teman. Saya punya bapak dan mama nih, mereka memang sering menyanyi di gereja. Oke. Waktu itu jadi saya memang lingkungannya sudah lingkungan pemusik dan penyanyi. Jadi terbawa pula itu sampai di usia saya waktu itu 10 tahun ya, kelas 4 SD. Saya dibelikan keyboard hadiah ulang tahun dari papa saya. Langsung keyboard? Iya, Kenapa keyboard? keyboard karena di gereja, karena saya Oh, organis. sering Kayak- di gereja lihat pemain keyboard, karena dulu kan belum ada band lengkap gitu kan kan. Jadi keyboard, jadi saya pengen belajar. Nah, kasih keyboard, dari situ saya latihan sebulan kan les. Setelah itu baru mulai ngulik sendiri sampai sekarang. Kelas 4 SD udah dikasih keyboard. Dari Iya, kalau kelas 10 4 tahun ya. Berarti secara tidak langsung orang tua pasti mendukung sekali Iya. karena dong berikan keyboard buat. Iya, itu saya tidak akan pernah lupa itu. Saya akan cerita ke semua orang. Terus inspirasi. Kalau kecil kan mungkin masih belajar, tapi setelah sudah mulai mengenal musik kan pasti ada, saya pengen main kayak dia Pace ini, siapa. Oh, oke. Adakah Kak. inspirasi dalam Kalau bermusik? inspirasi Kak, selama ini saya memang kalau di keyboard 3 tahun terakhir ini saya ikuti Corey Henry sama David Foster. Iya. David Foster, Pace Iya. David ya. Wih, Corey Henry. Aduh. Corey Henry itu memang Corey udah Henry. pukul juga yang Corey Henry Wali memang. Aduh. Corey Henry Berarti kayaknya rata-rata nanti harus semua kesini. pemain piano, pemain keyboard. Iya. Dia dasarnya sih organ. Iya. Organis dia. Tapi selain itu juga kalau Indonesia ya almarhum kakak Glenn. Karena yang saya lihat dari beliau itu bukan hanya dia bernyanyi, tapi ada edukasi untuk menolong regenerasi untuk majukan musik di Timur. Indonesia Timur sampai Ambon jadi kota musik kan luar biasa. Jadi ada regulasi juga yang dia kerjakan gitu, dan saya sangat terinspirasi dan kakak Glenn. Saya ada bikin lagu loh untuk kakak Glenn yang dia nyanyikan lagu anak-anak. Oh Dia iya. juga suka lagu anak-anak. Iya iya. Luar Ada di biasa. atas sini ya. Luar biasa. Ada di atas sini. Iya, Oke, sip untuk kakak Glenn dong. Kakak Baku Cakar dong, semua mantap. Terbaik. Biasa. Respect. Nah, kalau Brother Jul kan saya lihat selalu di mana-mana kalau jalan itu ketemu anak-anak Papua, khususnya mereka yang bermusik itu macam mau bantu aja gitu. Kamu Siap. butuhnya apa gitu ya? Iya, iya. Selalu kayak gitu. Kenapa gitu? Kenapa terbeban? Oke. Saya berangkat dari keluarga yang sederhana dan susah sih kalau mau bilang. Kita keluarga yang tidak punya uang yang banyak, yang langsung beli alat banyak. Waktu itu saya punya bapak itu dia pelayanan, baru dapat uang itu yang dibelikan ke saya. Nah, jadi bukan hasil pegawai negeri atau dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang lain ada di fase yang berangkat dari orang tua semuanya sudah ada. Nah, saya berangkat dari hal itu, makanya tertumbuh dalam saya punya diri ketika saya sudah menjadi seorang musisi yang sudah dikenal, tapi banyak hal juga yang berkat saya terima. Saya mau lihat itu untuk saya bagikan ke teman-teman, rangkul mari dong sama-sama gas begitu. Supaya dong dia juga dong bisa maju sama-sama begitu kan. Berarti brother ini suka terenyuh karena dulunya pernah mengalami seperti mereka gitu akhirnya. Iya, benar-benar Kak.
mengalami itu. Jadi ada yang butuh, kita bantu. Kita Iya, support iya. dia ya. Benar. Seperti hashtag kita dong. Apa? Tolonglah. Bilangin lagi apa tuh? Tolonglah. Iya betul, harus disupport. Heeh. Berarti kan itu untuk membantu begitu kan itu juga tidak gampang ya. Maksudnya pasti ada tantangan-tantangan saat kakak mau support siapa yang ingin kakak bantu. Betul. Terus berarti tantangan terbesarnya tuh apa saja yang mungkin kakak pernah alami? Oke, kalau tantangan terbesar yang saya alami di waktu-waktu sebelumnya itu untuk produksi, Kak. Memang kita khususnya di Jayapura waktu itu kita tidak punya alat yang memadai untuk bisa rekaman, bisa. Kalau cipta lagu mungkin semua teman-teman bisa langsung gitu, tapi untuk memproduksinya, apalagi langsung bilang klip video lagi buat gitu, itu sangat minim sekali buat kita. Tapi ya bersyukur berapa tahun terakhir ini juga kita sudah bisa ada setara dengan teman-teman di Indonesia Barat, dan bahkan kalau bisa go internasional yang lebih luas lagi begitu. Karena ada yang terlalu tinggi ya guys. Iya, seperti lagunya. Oke. Terada. Jadi brother ini melihat bahwa memang untuk post production ya, kayak coba bikin lagu semua orang bisa, tapi mungkin perlengkapan, Iya, itu. software, Iya. instrumen gitu, sama mentoring. Iya benar. Terus saya lihat banyak kita yang pinter bermusik tapi tidak pintar mengajar. Benar. Sama seperti saya ini, saya tidak pintar mengajar orang. Tapi lagu-lagunya nih ngeri-ngeri, sedap. Sedap. Yoi, silakan Bapak bertanya berikutnya, Pak. Terus di Papua itu terutama di Jayapura ya. Iya. Itu ada apa tempat yang untuk jadi mungkin anak-anak dong kumpul, apa orang bilang istilah base camp lah ya. Base camp. Oke. Apakah ada? Oke. Untuk Jadi menyalurkan dong punya bakat lah, cerita-cerita musik. oke. Kalau di Jayapura memang banyak komunitas sekarang nih, Kak. Jadi ada komunitas dengan genre-genre musik yang berbeda-beda. Ada hip hop, kakek dan teman-teman dong semua, Halo. Fararor. Terus ada Deep Solution, Reggae. Iya. Yaman. Iya. Itu ada kakek Boy juga, mereka dari grup Desagu. reggae yang ada Desagu. Halo Desagu, halo boy. Kakak Gorbi juga. Wes, Gorbi. Pade Gorbi. Terus ada kakak-kakak dari akustik, ada Uyandi akustik tradisional. Oh ya, Yandi Agusti. Iya iya. Jadi itu permainannya juga bagus sekali saya lihat buat adik-adik orang. Dan ada grup-grup lain lagi juga yang saya tidak sebutkan. SOB dong. Oh iya, SOB, MAC. MAC, iya. Hip hop ya di genre-genre ya, dong luar biasa pokoknya. Dan wadah-wadah ini yang buat mereka semua memajukan industri musik di tanah Papua seperti begitu. Kalau saya sendiri kemarin memang di tahun 2023 juga ada satu wadah yang diberikan dari Presiden kita Bapak Jokowi. Halo Bapak. Buat teman-teman di Papua, namanya Papua Youth Creative Hub. Papua Youth Creative Hub yang disingkat PYCH. PYCH. Ya itu. Jadi itu sebagai wadah menampung semua teman-teman muda yang mau berkreasi, bisa menginspirasi banyak teman-teman di sana, bisa tukar pikiran, ide di situ. Jadi ada unit bisnis banyak di situ. Ada musik salah satunya yang saya tangani saat ini. Terus ada video, foto, terus ada kafe, ada UMKM. UMKM-nya juga ada. Ada juga. Pokoknya kamu kalau yang di Jayapura pasti kamu tahu, tapi yang di luar Jayapura yang nonton ini, kamu harus datang ke Jayapura. Teman-teman, ternyata di Jayapura ada pusat juga untuk belajar industri kreatif loh. Namanya Iya. PYCA, Papua Youth Creative Hub. Itu lokasinya di mana? Itu lokasinya di Jalan Poros dekat Pasar Baru Yotefa. Jadi otonom, kamu tahu Skyland toh itu? Maju ke situ. Skyland. Dekat situ. Oh, ya dekat-dekat Skyland berarti ya. Adanya di situ, guys. Jadi bisa datang kalau yang teman-teman yang punya hobi musik atau mau tukar pikiran dengan teman-teman yang di UMKM di situ rame. Di situ Iya, setiap hari rame ya? rame Kak. Tidak harus Dan- musik ya tadi ya. Iya. Ada fotografi, videografi. Iya, Bisa benar. juga ya. Ada desainer juga. Desain juga ada. Desain. Mungkin kita bisa sambil
tampilkan sedikit dia punya gambar-gambar tempat desain. Tempat Iya, desain. selain ada. Berarti di situ ada ruangan apa saja coba? Oh, gitu ya, biar bisa lebih gambarnya Biar lebih muncul. gampang. Ruangan Jadi apa? di situ ada ruang teater. Kita punya ruang teater. Teater. Iya, itu bisa menampung hampir 500 orang. Jadi banyak kegiatan yang sekarang itu diarahkan untuk buat kegiatan dari pemerintahan atau keagamaan atau kegiatan milenial pemuda di gedung teater. Nah, di gedung teater itu include dengan sound system yang ada di dalam. Nah, kalau di Jakarta mungkin tim ya. Tim. Ya, Mungkin gedung ya. teater. Taman Desa Marjoki. Iya, di sana. Nah, tapi di bawahnya juga ada ruang ballroom. Nah, ballroom itu tampungnya 150. Jadi kalau ada teman-teman dari pemerintahan juga atau dari apa saja yang bisa datang, mereka buat meeting atau lomba nyanyi di situ juga. Terus ada kita punya ruang kafe juga, ruang Cafe. kafe beach gitu. Cafe Peach. Iya, jadi di situ anak-anak Papua semua yang kerja di dalam jadi Ruang studio. terbaik. Studio Kalau musik. ruang studio musik di dalam pokoknya dilengkapi dengan ting ting ting, ada 3 ruangan. Di situ banyak hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya kita bisa recording live Recording ya. Oh. Bisa recording live band, teman-teman. di situ. Biasa. Jadi kalau misalnya kayak pasukan mau rekam lagu Yospan, Pasukan. Iya. ya kan itu banyak orang tuh. Iya, Yang pasti tidak nyanyi. mungkin satu ya. Mm-mm. Yang main juk, yang main tembas, Yoi. terus yang nyanyi itu bisa rekam live langsung di situ. Betul. Kemarin paduan suara beberapa juga ada rekam di situ, rekam live. Pada saat Pak Jokowinya datang di datang pertama, kedua juga rekamannya di situ langsung. Keren. Cool. Dan itu Tidak. semua yang kerja di dalam dari orang Papua semua. Iya, anak-anak yang Itu ada yang di situ. penting. Jadi bagaimana biasa. ekosistemnya kita bangun sama-sama. Saya harus pulang ke sana kayaknya. Kita bikin workshop Saya belum sama-sama injak dengan Jayapura lagi. Noge TV dan harus datang ke sana ya, guys. Boleh. Yang setuju kasih like banyak di bawah sini. Iya. Amin. Men. Itu berarti dia punya ruangan sudah banyak. Terus berarti ada termasuk ruangan fotografi, videografi juga ada. Ada. Di situ sudah ada. Perlengkapannya juga langsung Dengan kompisi semua. printing langsung semuanya, cetak ukuran besar bagaimana juga, tapi sebesar rumah ini kayaknya belum ada ya. Tapi ada untuk cetakan baju juga sudah ada. Bisa Situ. print baju. Print baju, cetakan baju juga ada. Wow. Jadi Cool. harus- Pokoknya yang kamu penasaran, kamu langsung saja bisa gas ke Jayapura atau lihat di depo Instagram di bawah ini. Wih, ada Instagram. Oh, Sana di kamu juga atas, oh, atas. di atas. Atau mau tanya-tanya langsung ke Brother Jul juga, dia punya Instagram ada di atas sini. Oke, ada. Biasa. DM saja DM. Oke, itu mengenai pitch tadi Papua Youth Creative Hub. Hub, iya. Wah, itu luar biasa ya. Kita harus support terus. Kita kembali lagi ke Kakak Julio. Kakak Jul, berarti dulu belajar musik sempat. Sempat belajar. Iya dong, masa nggak belajar musik? Kamu tuh coba pertanyaannya yang ini. Siapa tahu kan ada otodidak. Oh iya. Iya. Ini belajar musik ini kita belajar musik yang formal berarti ya. Kakak Iya. sempat menempuh itu ya. Sempat Musfor. Musik formal. formal ya. Iya, guys. Itu kalau formal itu apa saja yang dipelajari ya? Maksudnya kalau kita yang biasa kan, nanti kau main kunci G, ikut saya. Iya, benar. Kalau formal ini, Kalau musik formal ya kita ada belajar mayor piano, karena saya ambil piano jadi karena mayor ambil, piano. berarti digolongkan Iya. dia ya? Jadi mayor piano, mayor gitar, tapi dari semester 1-2 itu kita akan dapat materi dasar sampai ke depannya sampai lulus. Nanti kalau mau pengajian skripsi gitu kita ada disebut dengan resital. Resital. Iya, Oh, resital. menampilkan. Jadi menampilkan kita punya permainan musik klasik, karena kalau secara formal memang pengajarannya tuh lebih banyak ke membaca notasi dan sebagainya. dan sebagainya. Balok-balok gitu ya, balok kayu. Iya. Berarti Brother Jul disuruh baca itu. Iya. Apa toge-toge? Itu Iya. dia, toge-toge. Dulu baca tapi sekarang sudah hilang. Nah itulah. Itu tapi berapa tahun ya? Sama kayak dengan kuliah biasa. Iya, sama kuliah biasa. 4 tahun. 4 tahun. Ada yang bisa lebih cepat lagi.
Sekarang 3,5 gitu ada juga. Ada. Ini bukan tapi pasar masa terima aja. tawar sih. Tapi terima aja. Kan, tapi ada juga bener, ada yang juga kayak D3 diploma. Oh iya. S1. Tapi musik. Musik. Itu kami yang mau terjun dalam dunia, kalau mau yang lebih formal bisa kuliah musik ya. Iya, bisa kuliah Ada musik. pendidikan musik yang secara formal. Tapi kalau hal pribadi nih Kak, kayak belajar musik di sekolah itu baik, tapi harus punya relasi yang lebih banyak di luar lingkungan sekolah supaya kita dapat banyak referensi dari teman-teman. Apalagi kita kalau di dalam formal musik kan paten, panduannya buku, terus seperti buku begitu. terus ya. Nah, saat dikasih materi baru, aduh nggak bisa, harus ada catatan. Nah, itu menurut saya alangkah baiknya belajar formal, tapi non formalnya juga banyak di ngulik Di gitu luar. lagu-lagu Ngulik luar. lagu-lagu ya. Tantangan kita kan sekarang itu kita cuma terpaku saja di satu tapi tidak mau belajar yang lain. Jadi masing-masing berbeda-beda, tapi kalau saya pribadi sendiri seperti itu Kak, supaya ya kita main musik dimanapun kita berada, kayak ada kasih lagu kan biasa spontanitas di dalam dunia entertain itu 1 detik 2 detik kita kan selalu ada. Latihan lain, main lain. Itu pengalaman Kak, dong betul sekali sungguh. Kayak kemarin ya. Weh, Tiba-tiba. itu memang ada orangnya mantap. Nah, ini kayak saya tidak pernah sekolah formal gitu, tapi saya juga seorang pekerja musik. Apakah dan saya sadari ketika orang itu belajar musik, dia membangun komunikasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kayak bahasanya sama, satu bahasa gitu. Kita main kunci C ya, bentuknya apa semua bisa dilihat gitu di kertas atau di partiturnya. Nah, kalau sama yang tidak sempat sekolah gitu, kayak saya yang sekarang sudah umur 133 tahun. Jadi tidak sempat sekolah musik, tapi apakah untuk teman-teman lain juga yang sama seperti Stefan yang tidak sekolah formal, apakah terbatas gitu, atau bagaimana menurut Brother Julio? Apakah ada kesempatan mereka juga untuk berkarya? Oke. Kalau saya sih kalau bisa memang dapat ilmu juga dari teori begitu. Nah, supaya ketika kita mau membagikan ilmu ke teman-teman yang lain juga ada dasar untuk kita bisa sampaikan gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau sekolah juga ada beberapa sekolah juga yang ada di Indonesia untuk sekolah musik seperti begitu. Nah, kalau di Jayapura itu kayaknya di Sentani itu ada satu sekolah di situ, ya memang khusus belajar untuk musik. Nah, tapi kalau yang non formal juga kan ada tempat-tempat kursus begitu kan Kak. Jadi kalau di Jayapura juga ada beberapa juga sih seperti begitu. Nah, kalau teman-teman yang terbatas kayak dalam biaya dan sebagainya juga, saya pikir belajar sekarang ini tidak hanya di kampus saya, tapi kamu bisa belajar dimanapun kamu berada begitu. YouTube juga ada beberapa pelajaran yang penting juga bisa dapat. Nah, pasti kan setelah itu kembali bagaimana tuh membangun relasi baru tuh kerja. Jadi artinya Brother Julio bilang bahwa sekarang itu informasi tentang pelajaran musik itu bisa dapat dari mana saja. Iya. Dari YouTube bisa, betul. dari Instagram bisa, banyak loh yang live ngajar-ngajar musik. Betul. Bahkan ada yang mungkin dia bikin member ya di YouTube, bikin member untuk mengajar. Mungkin harganya lebih terjangkau dibanding kalau kita harus formal. Iya. Itu banyak. Jadi banyak pilihan buat teman-teman semua bisa belajar bermusik. Nah, tapi kalau ada kesempatan, ayo belajar yang formal supaya dengan belajar formal kita juga diajarin bagaimana mengajarkan orang lain. Siap. Nah, kayak orang yang tidak sekolah formal mungkin tahu sama materi, tapi mau mengajarnya susah karena bahasanya itu belum diajarin Iya. gitu. Tidak dapat. Tapi sampai sejauh ini pokoknya mantap lah. Weh. Kalau gitu kamu lihat kalau tidak sekolah saja bos udah bilang kayak begitu formal, Bagaimana tapi kalau kalau sekolah aduh saya pulang ya dah. Tapi kalau sekolah ini anjlok. Nah itu. Kita berdoa bersama ya supaya kakak ini udah mau keluar negeri sekolah. Amin. Amin lah ya, amin. Ya ampun. Lo kan di sini. Amin. Amin. Yes. Yes Lord.
Jadi kan saya bisa dapat ilmu-ilmu tambahan. Iya. Karena kalau tidak formal itu kan pasti kita mau tidak mau itu yang tadi dibilang, kita harus bangun relasi supaya bisa saling cari dapat ilmu dari sharing toh. Iya. Kalau tidak formal mungkin itu salah satu opsi juga. Perbanyak relasi, link, jadi bisa sharing, learning by doing. LBD, learning by doing. Learning by doing. Keren tuh. Berat. Ini orang Vanuatu. tapi betul, dulu saya punya guru bilang gini, sebelum dokter itu punya panduan untuk apa mengakses orang, memeriksa orang, mereka sudah praktik dulu. Jadi ternyata segala sesuatu yang teoritis itu datangnya dari praktik. Tidak mungkin ditulis kalau tidak praktik dulu. Harus praktek. Betul. Jadi yang selagi ada kesempatan buat belajar musik, jangan bilang saya sudah umur segini, ternyata belajar itu seumur hidup loh. Betul, Kita semua yang bertiga di sini masih belajar sampai sekarang. Betul. Saya belajar dari kakak kami yang nonton juga, kami juga belajar. Dong ya, kamu nonton ini. Kalau teman-teman yang nonton punya referensi sekolah musik di mana, boleh komen di bawah. Iya. Komen di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain yang ingin belajar tahu, ternyata kalau di Jakarta di sini, ternyata kalau di Papua ada di sini, di sini. Tuliskan alamatnya di bawah. Siap. Dengan nomor telepon sekalian. Udah deh, Nek. Maksudnya kalau dong mau tanya-tanya tuh WhatsApp ke apa, jadi langsung. Number 13. Ya. Berarti Kakak Juli sudah berapa lama di Jakarta? Saya. Berapa hari kan? Oh, jadi pas datang dari Jayapura ke sini sudah 1 minggu. Jadi minggu katanya dulu. dia bilang mau berangkat, waktu itu datang 16, mau berangkat tanggal 18. Malah mundur 1 minggu saya di Jayapura sih. Jakarta. Baru ke sana, balik lagi di sini sudah 5 hari. 5 hari. Iya, Lumayan. rencana 5 bulan tapi pulang parang pica di leher. Tidak diakui belum. Tapi selama di Jakarta nih Kakak Juli ada sempat mungkin kan jalan-jalan juga tuh. Iya, sempat Kak. ada lihat kejadian yang merupakan representasi anak-anak Papua yang ada di tanah rantau ini. Sempat ada kejadian begitu Oke. selama di Jakarta. Hal ini baru terjadi tadi malam kan. Jadi Baru ini? Iya. Kemarin ini? Kemarin malam. Jadi saya ada tinggal di Sarina sih itu kan teman-teman. Anak-anak Sarina mana? Oh iya, Sabrina. Mana suaranya anak Sarina? Nah, jadi pas di situ lapar jadi cari makan. Pas jalan begini lihat dong ada ngejem main-main Sabang situ kan? Iya di Sabang, Oh, di pas di Jalan Sabang, Sabang. Jalan Oh, Sabang itu. Nah jadi duduk di situ, dong main tapi saya kayak langsung fokusnya tidak ke makannya, tapi fokusnya kayak yang main musiknya. Musik. Nah jadi saya ambil piring, saya balik lihat dong sambil makan. Oh, Oke. tadinya membelakangi? Iya menyamping sih. Menyamping Iya. Tapi langsung saya balik, langsung sambil mereka nyanyi di depan berhadapan. Ada 4 orang, jadi gitar, terus ada yang biola, ada yang drum pakai HP itu loh. dia main drum. Iya, dan digital baru push speaker spangel kecil di bawah. Aplikasi ya. Iya. Main baru satu yang jadi MC sambil pengen dong punya itu kotak ngamen gitu. Cerita-cerita nyanyi request lagu apa? Saya ikuti jadi. Sambil nyanyi senang baru ngobrol begini ternyata ada satu yang nyanyi ini ternyata dia ini dari Biak. Sudah dari kakak saya ini dari Papua juga. Halang wih. Terus kok nama? Aduh pada nama tapi dia pemarga tuh Rumpaidus. Rumpaidus. Dong apa? Panggil dia Beto katanya Beto. Jadi pas saya ketemu dengan dia begini langsung dia bilang, "Kak, saya senang sekali main musik." Dan saya sampai sekarang ini cuma jalan main musik. Jadi dari situ langsung saya bilang, Dora, sudah kamu sama-sama dengan saya tuh makan sama-sama. Jadi setiap satu lagu saya ada berapa saya itu taruh sampai terakhir kayak saya puas hati, tidak bisa, masa saya makan don makan. Beda 4 taruh alat tutik, tong ada 5 orang tong gas makan sama-sama. Baru jalan begini, ada momen lucunya tuh pas saya dengan brother itu ada baku video call kan. Oh iya, Mas. Iya, video call begini. Itu saya sebalik, terus saya kembali lagi ada keluarga datang, jadi saya ajak makan lagi di Sabang situ. Pas cerita-cerita begini tiba-tiba dia lagi main sama teman-temannya. Oh, dia lagi? Iya, dia. Di tempat yang berbeda. Kakak Beto tadi. Iya. Tempat yang berbeda baru orang kan banyak tuh.
Saya ada video call begini tiba-tiba langsung dia bilang begini, kakak Julio. Dia kasih tinggal dong saya mau rekam sabar. Padahal orang ada nonton semua ada rame-rame nih. Aduh. Dia kasih tinggal dong. Saya mau baru teman-teman pas balik lihat dong begini. Dia cuma diam aja baru mukul itu. Karena ada vokalnya kan, vokalis. Oh, dia berarti dari menyanyi. Iya, baru pegang gitar lah. Maksudnya Kajon main kosong saja gitu kan, drum. Terpaksa Kajon dia solo Kajon. Ya woi, part solo langsung jadi part solo. Itulah jadi saya punya hal-hal yang saya biasa temui di dimanapun saya berada. Kalau jalan kalau saya lihat main musik apalagi anak Papua tuh karena paling akan dekati dan sama-sama langsung tukaran Instagram, berteman, baku tanya soal musik. Jadi kayak kamu gitu kalau dapat kakak-kakak yang anak-anak Papua main musik, kamu jangan sungkan-sungkan untuk langsung tegur, tanya, sapa salam gitu. Senyum, sapa salam. Terus tukaran media sosial supaya bisa berbagi karena orang ini juga usia bertambah juga kami yang mau belajar musik bisa tanya-tanya dengan kakak orang. Iya, kita siap untuk kita tanyain selama kita ngerti lah ya. Kita pasti berusaha untuk jawab sebaik mungkin. Siap. Kalau tanya mengenai musik pasti dijawab. Iya, Kalau make up mungkin agak. Yeah. bisa lah dikit-dikit. Iya, bisa. Ada noge makeup berarti. Belum. Jangan terlalu cepat. Kita masih berdua nih hostin ya, aduh. Noge salon galah. Tidak ada di sini, Bos. Jadi tuh ya kejadian kemarin ternyata teman-teman ada juga anak-anak Papua yang di Jakarta yang ternyata berbakat juga ya. Iya. Dan kalau kita ketemu kayak saya juga pernah sekali makan di daerah Jakarta Utara. Terus ternyata ketemu beberapa orang mereka nyanyi lagu Tertinggal. Oh. Tapi sudah lihat kakak? Apa dong memang nyanyi aja? Sudah lihat. Oh sudah lihat, makanya dong pancing ya. Tapi dong, aduh kakak ini kayaknya kasihan sekali pakai sandal jepit. Terus ternyata Oh iya, saya mau lanjut yang waktu itu kan pas di Jakarta Utara saya pas lagi makan tuh di satu tenda. Iya. Baru makan tenda. Iya, tenda terus ternyata di situ ada anak-anak Maluku yang nyanyi lagu Tertinggal di Papua. Tuh, kakak tahu Maluku dari? Mereka pertama mereka sapa. Oh, sudah terlihat logatnya. Iya, logatnya. Mungkin mereka pikir aku orang Maluku juga gitu. Lalu mereka nyanyi lagu Tertinggal di Papua. Saking senangnya gitu kan sambil dompet. Waktu itu dalam dompet ada uang 70.000. Ya udah. Saya kasih buat mereka, bilang terima kasih. Mereka bilang terima kasih ya abang gitu. Banyak banget katanya gitu. Udah, habis makan sama bayar lihat dompet. Uang habis. Gara-gara sudah bayar. Tapi tidak apa-apa, itulah maksudnya. Ternyata banyak anak-anak Melanesia, anak-anak Papua juga yang berkiprah di bidang musik dan mereka survive di luar kampungnya ya. betul. Itu yang saya respect sih. Terbaik. Kamu harus bisa, pasti bisa. Ada jalannya lah. Ntar ada yang terlalu tinggi. Learning by doing. Balik lagi deh. Pokoknya itu ya salah satu cerita ya waktu kakak Julio di Jakarta ya. Ketemu dengan brother Rumpaidus tadi ya. Iya. Beto. Sampai dia bilang begini. Halo Beto. Beto dia bilang begini. Kak bisa lah. Nanti kita tuh lagu kagak buat. Oh itu nanti pegang sama-sama. Salah. Ya semoga Beto nanti itu nggak keluar karya dan kamu semua yang nonton kamu tahu siapa tuh Bapak Rumpaidus. Terbaik. Pokoknya cari di Sabang deh, pasti ada di situ ya. Iya. Iya, betul di Sabang. Di Sabang ya. Nanti kalau teman-teman yang juga suka musik, yang mau tukar pikiran juga mengenai recording, mau tanya-tanya tentang bagaimana proses rekaman, main musik, anak-anak jalanan, anak-anak Papua yang main musik, street musicians, yang pengamen, boleh nih datang ke studionya Noge. Siap. Nanti Stephen yang jemput, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Luar biasa. Saya sangat merasakan hal itu. Ternyata selain mereka buka Noge TV buat teman-teman yang nonton, hati hambanya juga ada. Ya kita ibadah ya gitu. Jadi gitu, jadi banyak hal positif juga yang saya dapat dengan
teman-teman di sini, dan ternyata mereka ini semua terbuka dalam banyak hal untuk tukar pikiran, ide-ide baru, sama-sama untuk majukan ya tanah Papua melalui musik dan untuk Indonesia dunia. Ngomong-ngomong soal kemajuan, Iya. ini bulan Agustus. Kemerdekaan, Nes. Iya. Wah. Tadi kau bilang kemajuan. Bukan, maksudnya kan membicarakan Oh, iya. kemajuan bermusik. Progres. Kemajuan bermusik. Ini ngomong ini menjelang ini bulan Agustus. Kita berbicara soal kemerdekaan. Hari kemerdekaan Memperingati. Republik Indonesia Iya. kita cintai. Makna kemerdekaan untuk Brother Jul ini bagaimana? Kalau dari saya tuh, Saya agak takut ya. Kenapa? Tidak. Bang. kalau saya sih teman-teman, kemerdekaan itu bagi saya tuh kebebasan untuk berkarya tanpa batas sampai tuntas. Wes, itu makna kemerdekaan bagi Brother Julio adalah Iya. Karya tanpa kebebasan batas. untuk Berkarya. Jadi tanpa pertama batas. kan kebebasan. Kebebasan. Kata pentingnya itu kebebasan untuk kata kedua kunci berkarya tanpa batas. Kata ketiga sampai tuntas. Sampai saya tidak ada di bumi ini saya karya harus terus dikenang, karena prinsip hidup saya sendiri kakak tuh lebih baik dikenang daripada dikenal. Lebih baik dikenang daripada dikenal. Karena dikenal belum tentu dikenang. Iya, siap. Iya. Kalau kenang pasti kenal. Kalau dikenal itu sifatnya temporer. Dan kalau dikenang sifatnya lama. Forever. Iya, abadi. Betul. Itu makna kemerdekaan. Iya. Kalau buat Anes apa? Kemerdekaan itu free, bebas. Sama. Ya sama, maksudnya sama. Pokoknya saya kemerdekaan itu yang penting kita semua bisa senang, itu saja. Simpel. Saya tidak mau terlalu rumit. Nanti bahasa terlalu rumit juga jangan. Yes. Kalau Om Teben gimana? Kalau saya kemerdekaan itu karena saya kampungnya di Papua, saya ingin kemerdekaan itu nantinya anak-anak Papua itu sekolah gratis, Sekolah gratis. Amin. terus kesehatan gratis, Kesehatan gratis itu iya. penting juga. terus mereka kesehatan, sekolah itu sih pendidikan dan kesehatan Pendidikan, itu kesehatan. dua hal yang Penting. penting karena kalau nggak sehat mereka nggak bisa sekolah. Benar. Kalau mereka nggak sekolah mereka belum tentu tahu sehat kesehatan. Betul. Gitu. Jadi dua hal itu Saling yang koneksi. yang menjadi nanti ciri-ciri kan kemerdekaan ini juga dia akan berubah terus semakin baik. Nah ini salah satu bentuknya. Siap. Yo Tuh, menjelang 17 Agustus coba naik sedikit. Kayaknya ada rencana apa nih? Iya. Menjelang 17. Apakah ada performance atau apa? Oke, jadi untuk 17 Agustus Tahun ini tahun 2023 nih ya. Ya, masih Masih 2023 ya? Halo, tes mic 1 2. Saya dikasih kepercayaan untuk bawa tim dari Papua yaitu MAC, Kakak Morde dan Morde. teman-teman semuanya dong terbaik sekali dong berkarya. Kemarin waktu Pak Presiden Jokowi datang ke Jayapura membuat lagu dan di situ dari pitch sama-sama buat event dan panggil MAC, dan setelah itu mereka akan nyanyi di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2023 sebagai bintang tamu dan Biasa. Berarti dua akan datang ke istana nanti. Iya, di sana dong akan menyanyi, dan nanti saya jadi tim mereka sama-sama untuk bantu mereka dalam berkomunikasi tentang mempersiapkan hal-hal yang bisa dikerjakan secara sikat. Itu langsung Bapak Jokowi yang undang ya? Iya, Bapak Jokowi langsung. Bapak tolonglah. Undang kita kan. Tolonglah. Jadi Oh, MAC iya, akan ya, tolonglah. Itu performance pas 17-nya atau Iya, di 17-nya. 17 Iya, Agustus. live nanti upacara? live kayaknya di sore sih. upacara. Maksudnya kadang habis upacara Beneran, biasa ada biar hiburan. setelah Iya. penurunan. Setelah penurunan. Iya, Oh berarti penurunan, sore-sore ya. Sedap. Memang live semua stasiun TV itu. Wis. Siap, Kak. Nanti pasti dong setelah dari sana Noge TV Kita akan harus- undang. Kita harus senang. Mereka datang istana Noge. Istana. Begitu.
Gila. Untuk anak-anak MAC bisa komentar di sini. Sip. Iyo. Yoi, Nanti jelas. kamu tunggu ya. Kita akan undang MAC pasti. Siap. MAC saja kah atau dan siapa saja tadi kan? Oh, ada Shine of Black juga. Sign of Ada Blood. SOB. Halo SOB. Jangan ganggu ya. Dong punya lagu itu jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Kemana yang kita Terbaik pasti tahu itu ya. Ya itu. Ya itu dia. Giring. Kakak Salmon. Memang dua grup itu luar biasa ya, MAC dengan Sign of Black ya. Yang nanti akan nyanyi di Istana Istana. Kendari Papua. Berarti Tapi kalau ke Jayapura itu markasnya para penyanyi hip hop semua Japras. Terus ya selain di Japras, iya selain di Japras juga sekarang sudah di Merauke, pokoknya di Biak, Serui, Manokwari, Sorong, Wih, Sorong sampai lagi. Samparai. Pokoknya terbaik, kamu semua terbaik sudah. kita berdoa untuk kemajuan semua tanah Papua ya. Iya. Dimanapun itu ya. Industri musiknya maju Industri terus, industri Pendidikan. kreatifnya maju terus, pendidikan, kesehatan. Semoga semakin banyak orang-orang seperti Brother Julio Amin. yang punya impian yang positif untuk anak-anak Papua, Untuk membangun. mendorong mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Biasa. Oke, Bukan Nugget TV TV namanya. Bukan Nugget TV TV namanya. Kalau di penghujung acara tidak ada Quotes dari bintang tamu kita. Kata-kata ya. motivasi. Coba kata-kata motivasi. Kak Jul kasih kata-kata motivasi untuk Sobat Noge, untuk teman-teman yang menonton, biar mereka termotivasi. Oke, buat teman-teman semua sahabat Nugget TV dimanapun kamu berada, yang kamu nonton siaran ini, dan mungkin setelah kamu habis nonton kamu nonton ulang lagi, itu tidak jadi masalah. Tapi ya coba bilang bahwa apa yang kau tahu terbaik, kau buatlah yang terbaik untuk tanah Papua. Jadi dari hati, tulus. Tidak jelas, menusuk tajam. Tapi Ya, benar. ini apa tadi quotesnya coba? Kalau kau tahu yang terbaik, Mm-mm. maka buatlah yang terbaik untuk Tanah Papua. Wah. Do the best for motherland Papua.